Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Saskia Dusetriani dengan NPM 231506133 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer SEM. Jadi pada percobaan ini, di sini saya akan membuat sebuah jaringan sederhana yang terdiri dari dua switch dan tiga PC. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja jaringan lokal atau LAN serta bagaimana perangkat seperti switch ini menghubungkan beberapa komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, dengan menggunakan dua switch, saya akan dapat melihat bagaimana data dikirim antar perangkat dalam jaringan yang berbeda segmen. Nah, tiga PC ini digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah dasar seperti ping dan pengecekan IP configuration. Nah, selain itu, percobaan ini juga membantu saya belajar langkah-langkah dasar dalam membangun topologi jaringan, memberikan alamat IP pada setiap perangkat, serta memastikan koneksi antar perangkat berjalan dengan baik melalui aplikasi simulasi seperti Cisco Packet Tracer. Nah, baiklah selanjutnya saja di sini saya akan membuat topologi jaringannya dulu. Maka di sini saya akan menambahkan isinya. Saya menggunakan tiga PC. Sini untuk PC A, sini untuk PC B, dan sini untuk PC C. Lanjut saja switch-nya. Satu dan S2. Selanjutnya di sini saya akan menghubungkan kabelnya dari PC ke S1. Jadi di sini PC A terhubung ke fast internet 06. Kalau yang B itu ke fast internet 18. Sedangkan yang C di sini saya akan menghubungkan ke 5. Oke. Nah, karena ini sama-sama switch, jadi di sini saya akan menggunakan kabel cross. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memberikan alamat IP masing-masing pada PC-nya. Kita buka ke desktop. Hmm, IP configuration untuk PC A, lalu di gateway-nya, ya, PC B, lalu ke PC C. Sini kita ganti IP-nya menjadi IP 5. Input gateway-nya kita samakan saja.
Nah, baiklah, selanjut saja. Di sini saya akan membuka switch satu. Kita ke CLI. Sini kita N. Jadi perintah enable ini nih digunakan untuk masuk ke mode privilege asset-nya. Lalu config ini merupakan perintah untuk membawa ke global configuration mode. Jadi ini dapat mengatur seluruh parameter pada switch seperti hostname, password, interface, banner, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada hostname S1. Kita salin aja. Jadi hostname S1 ini em, mengganti nama default switch menjadi nama tertentu, jadi S1, agar lebih mudah diidentifikasi saat ada banyak perangkat di jaringan. Selanjutnya itu ada enable secret class. Ini nih digunakan untuk menambahkan password terenkripsi pada mode privilege. Nah, jadi passwordnya itu adalah kelas ini. Lalu eh, berbeda dengan enable password, enable secret ini akan dienkripsi secara otomatis di dalam konfigurasi. Oke, selanjut aja kita enable secret class. Copy. Nah, selanjutnya itu ada line console 0, itu berarti kita akan eh, sedang mengkonfigurasi jalur akses konsol. Ini kita klik. Lalu ada password Cisco ini menetapkan password Cisco untuk masuk ke konsolnya. Jadi kita mengatur passwordnya menjadi Cisco. Lalu di situ adalah login. Ini berarti kita memaksa pengguna untuk memasukkan password sebelum bisa masuk melalui konsol. Nah, selanjutnya kita exit, kita keluar dari konsol, lalu kita masuk ke dalam LAN VTY 04. Ini berarti kita mengkonfigurasi jalur virtual 0 sampai 4 yang digunakan untuk koneksi jarak jauh seperti telnet atau SSH. Oke, lalu sini juga passwordnya Cisco, lalu kita login. Oke, baru kita exit, kita keluar dari jaringan dari jalur virtual. Selanjutnya itu ada service password encryption. Ini fungsi untuk perintah mengenkripsi semua password yang masih terlihat dalam bentuk teks. Jadi saat menggunakan show running config, password ini tidak akan tampil dalam bentuk asli. Kita copy. Oke. Selanjutnya itu ada banner MOTD, Authorized User Only. Ini nih eh, message of the day ini digunakan untuk menampilkan pesan peringatan saat seseorang mencoba mengakses switch. Nah, jadi simbol dolar ini digunakan sebagai pembatas atau delimiter di awal dan di akhir tes banner ini. Lalu pada pesan ini, authorized user only, ini berisi peringatan larangan akses tidak sah. Baiklah, ini kita copy. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke interface VLAN 1.
Jadi interface VLAN 1 ini digunakan untuk masuk ke interface virtual atau VLAN 1 yang secara default adalah manajemen interface switch-nya. Lalu di sini ada IP address. Ini menetapkan IP address dan subnet mask untuk VLAN 1-nya agar switch ini bisa dihubungi dari jaringan. Oke. Kalau kita no shoot, kita akan mengaktifkan interface-nya. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya itu ada interface range F0 2 sampai 5 dan seterusnya. Ini nih perintah interface range digunakan untuk memilih beberapa port sekaligus. Lalu kita shutdown. Nah, ini shutdown ini gunanya untuk menonaktifkan port-port yang tidak dipakai agar meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Selanjutnya, jika sudah kita exit, oke, lalu kita exit juga. Nah, di sini ada clock ini digunakan untuk menyetel waktu dan tanggal pada switch-nya. Lalu selanjutnya itu ada copy running config startup config. Ini adalah running config eh, untuk meng-save data-datanya. Jadi saat kita sudah di reboot, ini datanya masih ada. Ini untuk menyimpan gunanya. Setelah kita enter, ini kita enter aja. Oke. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mengatur untuk PCB-nya. Nah, di sini kenapa merah? Karena di sininya tadi yang interface range F02 sampai 5-nya itu shutdown. Jadi ini mati. Kita bisa hidupinnya lagi di switch S1. Kita masuk ke dulu ke dalam in. Kita bisa aktifin lagi. Kalau mau aktifin lagi, tinggal no shoot. Oke, baru kita bisa lihat. Nah, ini sudah aktif. Karena saya lupa, jadi kita range-nya ini jangan 2 sampai 5, tapi 2 sampai 4 saja. Eh, ini kita F0-nya ganti sama 4. Oke, ini kita shutdown. Nah, ini tetap hidup ya. Baiklah, selanjutnya kita akan menghidupkan untuk yang S2-nya. Caranya sama seperti S1 tadi. Jadi di sini saya akan langsung saja ya. Kita kasih dulu namanya, hostname S2. Lalu di sini saya akan membuat passwordnya untuk enable. Jadi pas masuk ke enable kita harus memasukkan password. Lalu di sini saya akan masuk ke line console 0. Jadi saya juga akan memberikan password Cisco. Lalu login. Lalu exit.
dan masuk ke LAN I04 ini. Passwordnya situ juga. Terusnya kita login. Lalu sini saya akan exit. Ini service password encryption. Selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 1 untuk eh, memberikan IP address-nya ke switch. Kita di sini akan menghidupkan interface-nya. Kita exit. Lanjut di sini saya akan masuk ke interface rank untuk mematikan interface yang tidak diperlukan untuk menjaga keamanan. Lalu kita exit dan exit. Kita mengatur di sini untuk mengatur tanggal dan waktu. Lalu kita akan save menggunakan copy running config startup config. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk ngeping dari PC A dan PC B. Kita ping PC A. Ini PC A, kita ping ke PC B. Nah, ini sudah masuk ya. Coba kita coba juga. Nah, ini juga untuk PC C-nya juga sudah masuk. Kita akan coba di PC B. PC B kita ping. Ini masuk. Tandanya berhasil, tandanya terhubung. Lalu ke PC C. Ini juga masuk. Baiklah, PC A, ping PC B itu masuk. Alasannya itu gegara PC A dan PC B ini berada dalam satu jaringan atau network segmennya itu sudah terhubung melalui switch yang sama atau jaringan yang saling terkoneksi secara langsung. Sama juga pada PC C-nya. Nah, kalau kenapa di sini PCA ping switch satunya itu nggak bisa, itu gegara switch satunya itu belum dikonfigurasi IP address di interface manajemen atau misalnya di VLAN 1. Nah, jadi secara default switch ini hanya bekerja di layer 2 atau data link layer. Jadi dia tidak punya IP address untuk di ping. Sama ini juga yang PCB ping S2 itu juga nggak bisa karena dia belum punya IP address di interface VLAN one-nya. Jadi PC-nya ini tidak tahu harus kirim paket ini kemana gitu. Lalu selanjutnya ini juga S1 ping S2 yes ini berhasil karena kedua switch ini terhubung langsung dan biasanya ini punya IP dan subnet yang sama pada VLAN one-nya. Jadi kalau sudah dikasih IP address, switch ini bisa saling ping lewat interface VLAN. Baiklah, langsung saja di sini eh,
saya akan membuat dan mengatur VLAN-nya atau virtual local area network-nya pada masing-masing switch. Jadi VLAN ini digunakan buat memisahkan jaringan secara logis dalam satu perangkat switch biar traffic antar divisi atau fungsi jaringan ini nggak saling ganggu walaupun pakai switch yang sama. Baiklah, di sini kita masuk aja ke S1. Kita masuk ke global. Lalu sini ada VLAN 10, name operation, VLAN 20, name parking IoT, lalu VLAN 99, name management, dan VLAN 1000 itu name native. Nah, ini nih maksudnya itu perintah membuat VLAN dengan ID 10 dan diberi nama operation. Ini biasanya digunakan untuk kelompok atau departemen tertentu. Di sini pada bagian operation. Lalu di sini juga sama, VLAN 20 name parking IoT. Ini nama VLAN membuat VLAN 20 dengan nama parking IoT. VLAN 99-nya juga dengan nama manajemen, VLAN 1000-nya juga dengan nama native. Lalu di sini ada M, ini keluar dari mode konfigurasi VLAN dan kembali ke mode global. Baiklah, langsung saja kita coba. Kita VLAN 10. Kita beri nama name operation. Bulan 20. Kita beri nama name parking IoT. Ini VLAN 99. Kasih nama manajemen. Selanjutnya VLAN 1000. Itu kita kasih nama native. Lalu di sini kita N. Oke. Nah, ini create the same VLAN on S2. Berarti kita buat juga di S2-nya. Kita kontak dulu, masuk ke global. Maaf, sepertinya saya akan mengecas dulu. Hmm. Baiklah, kita buat juga di S2-nya. Ya, kita kasih juga name operation. Lalu VLAN 20 diberi nama parking IoT. VLAN 99 diberi nama manajemen. VLAN 1000 diberi nama net natif. Kita N. Nah, selanjutnya di sini kita akan eh, show VLAN brief. Nah, ini perintah untuk mengecek daftar VLAN yang sudah dibuat. Nah, statusnya ini aktif atau tidak dan port mana yang tergabung dalam VLAN tersebut. Kita coba. Nah, ini sudah pada aktif. Kita coba juga di S1-nya. Nah, ini sudah pada aktif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menghubungkan masing-masing PC ke VLAN yang sesuai. Jadi ini memindahkan IP manajemen atau manajemen IP dari VLAN default atau VLAN 1 ke VLAN khusus manajemen atau VLAN 99. Jadi ini memastikan konfigurasi VLAN sudah benar dan bisa diuji kok
konektivitasnya. Baiklah, langsung saja di sini ada interface V0/6. Ini masuk ke port tempat PCA terhubung. Baiklah, kita coba. Kita copy. Kita masuk ke dalam S1. Ini kita dulu. Masuk ke configuration global. Selanjutnya di sini ada Selanjutnya di sini ada switch port mode access. Ini nih merupakan mengatur port melalui menjadi port access, artinya hanya untuk satu VLAN saja, bukan trunk. Kita copy. Lalu ini ada switch port access VLAN 10. Ini memasukkan port F0/6 ke dalam VLAN 10 atau operation. Jadi PCI ini sekarang menjadi bagian dari jaringan VLAN 10. Selanjutnya itu ada interface VLAN 1, VLAN 1 ini masuk ke VLAN 1 atau default VLAN. Kita exit dulu, lalu kita masuk ke interface VLAN 1-nya. Di sini ada no IP address, ini menghapus IP manajemen dari VLAN 1. Selanjutnya itu ada interface VLAN 99, ini masuk ke VLAN manajemen. Selanjutnya ini ada IP address. Ini memberikan alamat IP baru untuk mengakses manajemen switch lewat VLAN 99. Selanjutnya kita kita keluar. Lalu kita akan show VLAN briefnya. Nah, jadi ini menampilkan semua VLAN yang ada di switch, termasuk port mana yang tergabung dalam masing-masing VLAN-nya. Nah, jadi VLAN 1 ini eh, masih punya semua semua port defaultnya, lalu VLAN 10 ini punya port FA06 di sini yang operation. Lalu VLAN 99 ini aktif tapi belum ada port yang tergabung. Lalu VLAN lain kayak 20.000 juga aktif tapi belum digunakan. Baiklah. Selanjutnya itu ada show IP interface brief. Nah, ini nih eh, output yang menunjukkan kasih aja. Eh. Nah, jadi di sini outputnya ini menunjukkan VLAN 99, lalu ada IP address-nya di sini yes manual, lalu ada up sama down. Nah, arti dari up sama down ini maksudnya itu up yang pertama ini nih berarti VLAN-nya aktif di database. Lalu yang down ini artinya belum ada port fisik aktif yang tergabung di VLAN tersebut. Jadi VLAN 99 ini aktif secara logis tapi belum terhubung secara fisik ke jaringan apapun. Nah, begitu juga untuk yang PCC, PCC-nya. Kita masuk kontek. Lalu di sini kita akan masuk ke 5. 6. Oke, berarti kita masuk yang ke 5 untuk PCC-nya. Ini juga aksesnya.
Sini saya akan menggunakan juga, hmm, berapa ya? 10 juga. Lalu di sini kita akan pelan one. Sebelumnya kita exit dulu. Sembilan IP address. Lalu ada interface, jalan 99. Ini untuk yang PCC. Kita coba. Dan kita lihat, kita show jalan grid. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa di 10 operationnya ini ada port untuk PCC dan PCA. Ini kita lihat juga, sama aja. Nah, di sini juga yang 5 itu udah up. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk yang PCB. Kita di S2, PCB di S2 ya. Kita konfigur dulu. Lalu kita masuk ke interface Pinola/18. Ini sama seperti yang PCA. Juga masuk ke switch port, akses 10. Sini kita exit dulu dan masuk ke interface one-one-nya. Lalu ada no IP address. Masuk ke interface 99. Dan masuk ke IP address-nya. Kita lihat. Kita exit dulu. Salah. Kita M. Kita show film brief. Nah, di sini terlihat bahwa mas PCB-nya ini masuk ada di 10 operation. Di VLAN 10 operation portnya. Jadi sekarang IP manajemen kedua switch ini ada di VLAN 99, tapi port yang menghubungkan S1 dan S2 atau F0/1 ini belum diatur sebagai terang. Jadi VLAN 99 ini tidak bisa lewat antar switch. Nah, akibatnya S1 ini tidak bisa ping ke S2 karena paket VLAN-nya ini tidak dapat dikirim melalui link tersebut. Selanjutnya juga pada PCA yang slice S1 F0/6 dan PCB juga yang 18 lalu PC juga ini berada di VLAN 10 yang sama. Tapi lagi-lagi port antar switch yang F0/1 ini belum dijadikan terang. Sehingga VLAN 10 ini tidak bisa menyeberang antar switch. Akibatnya PCI ini tidak bisa berkomunikasi dengan PCB melalui VLAN-nya sama. Walaupun VLAN-nya sama. Jadi kita coba. Kita coba ping. Kita copy dulu. Ini untuk yang PC. Ini untuk yang PCB. Coba.
Nah, di sini request timeout. Jadi, karena VLAN 10 ini tidak melewati link antar switch. Kita coba juga yang ini eh, PCA ke PCC ini sama karena switchnya itu berada di yang sama. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke S1. Lalu di sini ada interface rank F011 sampai 24. Ini merupakan masuk ke konfigurasi beberapa port sekaligus dari FA0 atau 11 sampai FA0/24. Kita masuk. Kita configure dulu. Selanjutnya itu ada switch port mode akses. Ini menjadikan semua port tersebut sebagai akses port, bukan trunk. Lalu di sini ada switch port akses VLAN 99. Ini menggabungkan semua port itu ke dalam VLAN 99 atau manajemen. Oke. Lalu kita N. Kita show VLAN briefnya. Kita lihat. Jadi port yang FA0/11 sampai FA0/24 ini sudah masuk ke VLAN 99 yang manajemen. Yang ini. Nah, jadi port FA0/6 ini tetap di VLAN 10 yang operation. Port lainnya ini masih ada di VLAN 1 atau default. Lalu sini kita akan eh, masuk ke interface rank F011 sampai 21. Kita configure dulu. Masuk ke interface. Switch buat akses dengan 10. Lalu di sini kita akan end. Nah, jadi dua port sebelumnya di VLAN 99 ini, tapi sekarang udah dipindahin ke VLAN 10 atau ke operation. Ini bisa terjadi karena dua port itu nanti dipakai untuk perangkat yang termasuk ke divisi operasional. Selanjutnya kita akan show VLAN brief. Nah, di sini kita lihat VLAN 10 ini sekarang punya F0/5, 0/6, 0/11, dan 21. Lalu VLAN 99-nya juga ada 12 sampai 24, kecuali 11 dan 21 itu yang sudah dipindahkan ke 10. Artinya konfigurasi ini sudah benar. Langkah selanjutnya di sini kita akan menghapus VLAN 99 dari port /24. Kita masuk dulu ke interface-nya. Nah, lalu sini ada no switch port access VLAN. Ini merupakan eh, untuk menghapus pengikatan VLAN pada port tertentu. Lalu kita M. Jadi setelah ini port eh,
F0/24 ini tidak lagi menjadi bagian dari VLAN 99 dan otomatis kembali ke VLAN 1 atau ke default. Kita cek. Nah, dia masuk ke yang default FA0/24 yang ini. Oke, selanjutnya kita akan eh, menambahkan VLAN 30 secara otomatis. Kita coba, kita akan masuk ke interface-nya, ke interface slash 24. Nah, jadi eh, di sini kan menambahkan VLAN 30 secara otomatis. Di sini ada interface F024, ini kita masuk ke interface-nya, lalu kita akan masuk ke switch port akses VLAN 30. Nah, kita harus jadi di sini saya harus membuat VLAN dulu pakai VLAN 30 baru bisa assign ke portnya. Tapi sekarang kalau VLAN-nya belum ada, switch otomatis membuat VLAN baru atau VLAN 30 saat kita mengassign ke portnya. Jadi hasilnya VLAN 30 ini akan muncul di daftar VLAN dengan nama default. VLAN 0030 kita cek. Ini kita dulu. Nah, di sini kita lihat ada sudah dibuat default. Ini kita sudah bisa udah masuk. Selanjutnya di sini kita akan eh, hapus VLAN 30-nya. Kita akan menghapus VLAN 30-nya. Kita copy. Kita konfigurasi terminal dulu. Lalu di sini kita akan N. Nah, setelah VLAN dihapus, jadi semua port yang sebelumnya tergabung ke VLAN 30 akan kehilangan asosiasinya di VLAN-nya. Coba kita cek lagi. Yang 330 yang slash 24-nya itu tidak ada ya. Jadi VLAN 30-nya sudah tidak ada, port FA0/24-nya itu tidak muncul dalam VLAN manapun. Karena yang VLAN sebelumnya itu sudah kita hapus. Jadi setelah VLAN-nya 30 dihapus, F024 ini tidak tampil di show VLAN brief karena VLAN-nya ini sudah hilang dan portnya ini tersebut belum ditetapkan ke VLAN lain. Jadi traffic ke port F0/24 ini tidak akan bisa lewat karena karena port itu sekarang tidak memiliki VLAN aktif. Selanjutnya di sini kita akan menghapus setting VLAN akses dari F0/24. Kita masuk dulu ke configure terminalnya. Lalu sini kita masuk ke interface-nya. Nah, di sini kan ada no switch port access VLAN. Ini berarti digunakan untuk menghapus pengaturan VLAN secara manual dari port. Kita M. Ya, kita akan cek lagi. Sekarang port F024 yang ini masuk ke VLAN default lagi. Jadi port tersebut sudah tidak aktif kembali dan bisa digunakan.
Jadi yang sebelumnya tidak ada, jadi ada. Dia masuk ke default. Baiklah, langkah selanjutnya pada bagian ini kita akan membuat trunk link antar dua switch S1 dan S2 agar keduanya ini bisa saling bertukar trafik dari berbagai VLAN melalui satu kabel jaringan saja, misalnya port F0/1. Prosesnya ini akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan DTP atau Dynamic Tracking Protocol ini untuk membuat trunk otomatisnya, lalu yang kedua itu mengkonfigurasi trunk secara manual tanpa menggunakan DTP. Nah, yang step satu ini, di sini kita akan menggunakan DTP untuk membuat trunknya. Baiklah, ini kita masuk aja ke interface F0/1-nya. Sebelumnya kita jangan lupa dulu untuk mengkonfigurasi terminal. Nah, lalu kita akan masukkan switch port mode dynamic disable. Disable. Nah, jadi setelah ini kedua switch ini akan saling berkomunikasi dan otomatis membentuk trunk connection jika konfigurasi di sisi lain ini mendukung. Contohnya port di S2 ini masih dalam dynamic auto. Ini kita bisa eh, memverifikasinya menggunakan show interface trunk. Jadi hasilnya ini akan menunjukkan bahwa port F0/1 ini pada kedua switch ini sudah menjadi trunk dan semua VLAN 1 sampai 1005 ini bisa melewati link tersebut. Ini kita ada show VLAN brief, kita coba. Oke. Nah, sudah aktif. Coba juga yang show interfaces trunk. Hmm. Ini menunjukkan bahwa port F0/1-nya ini pada kedua sisi ini sudah menjadi terang. Ini juga kita bisa lakukan di switch S2-nya. Kita coba juga untuk di S2-nya ya. Masuk ke enable, VM, salah ke terminal. Lalu kita masuk, kita coba juga. Nah, ini sudah menjadi dalam mode terang. Kita akan mencoba untuk isinya. Kita coba ini. Lalu PC. Ke PCC dulu. Ini sudah bisa. Kita bilang ke PCC. Ini juga sudah berhasil. Jadi kedua, kenapa berhasil? Nih, di sini eh, kan S1 ping S2 ini berhasil karena keduanya ini berada di VLAN 10 yang sama dan terhubung lewat trunk. Di sini juga PCA ke PCB ini berhasil karena
Switch-nya juga, yang switch-nya ini terhubung melalui CRAN, sedangkan yang PCA ke PCB-nya ini, kedua beradanya ini di VLAN 10 yang sama dan terhubung lewat CRAN juga. Sedangkan PCA ke S1 itu gagal karena PCA ini di VLAN 10, sedangkan S1 di VLAN 99, jadi beda VLAN belum ada router. Sama juga yang ke PCB dan S2. Sebelumnya di sini saya lupa untuk menghubungkan kabel konsolnya. Ini kita hubungkan dulu seharusnya kabel konsolnya untuk masing-masing PC ke router. Konsol. Baiklah, jadi dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses konfigurasi VLAN dan trunking ini sangat penting dalam pengelolaan jaringan. Jadi agar setiap perangkat ini dapat berkomunikasi sesuai dengan segmen jaringannya masing-masing. Nah, dengan melalui percobaan ini, saya berhasil memahami cara membuat VLAN, mengatur port sesuai VLAN tertentu, melakukan konfigurasi serang antar switch, serta menguji konektivitas antar perangkat. Nah, selain itu juga, saya juga mempelajari bagaimana Dynamic Tracking Protocol atau DTP dan manual serang configuration ini digunakan untuk menghubungkan beberapa switch dalam satu jaringan yang lebih kompleks. Nah, percobaan ini juga memberikan pemahaman nyata mengenai bagaimana VLAN ini membantu memisahkan lalu lintas jaringan, meningkatkan keamanan dan efisiensi komunikasi antar perangkat. Jadi, secara keseluruhan, praktikum ini berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman langsung dalam membangun serta mengkonfigurasi jaringan berbasis VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.